Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, dengan izin Allah sampai detik ini kita semua masih diberi umur, diberi kesehatan, dan diberi nikmat yang paling besar. Apa Bu nikmat yang paling besar? Hidayah Allah. Saralah sadayana. Nikmat paling besar mah hidayah Allah. Anda diberi sehat, tapi tidak dibimbing dengan hidayah, ada yang kurang. Ya, Anda diberi harta, diberi keturunan, kalau tidak dibimbing dengan hidayah, menjadi tidak berarti. Ibu punya suami kasep, benghar, tajir, tapi tidak dibimbing hidayah oleh Allah. Mendingan punya suami yang tajir tapi dibimbing hidayah. Betul enggak? Begitu. Jadi sebenarnya yang paling mahal bukan umur, bukan sehat, bukan keturunan, keluarga, jabatan, bukan. Tapi hidayah. Nah, karena kita sadar betul bahwa manusia itu makhluk yang pada akhirnya tergerus dengan waktu. Kita ini digerus Pak oleh waktu. Ibu-ibu 20 tahun lalu asa nggak gini dah wajahnya teh. Bapak-bapak 20 tahun lalu masa teu kieu-kieu teh ingat. 20 tahun lalu ya. Wajah teh nya saya ge sama atuh. Ya, saha nu ngaku-ngaku. Maksudnya gini, ibu teh 20 tahun lalu asan teu kieu-kieu teh. Artinya kita itu kudu sadar menit yang kita lewati, jam yang kita arungi, minggu yang bergulir, bulan yang berjalan, ya, itu semua menggerus, terus menghabiskan. Andai karpet ini jadi saksi, andai meja ini bisa bicara, andai kursi ini bisa berkata-kata, percayalah ada di antara jamaah yang pernah duduk di sini sekarang sudah masuk ke liang lahat. Di antara guru-guru kita yang pernah duduk di sini ada yang sudah dipanggil oleh Allah. Itu isyarat bahwa kita sadar betul waktu itu akan menggerus, menghabiskan. Nah, yang bahaya ketika waktu itu menggerus kekuatan kita, kitanya nggak bertumbuh, nggak berubah. Dari dulu teh pedit, teh robah-robah. Kan dengan berjalannya waktu, berarti kan semakin menua. Tapi peditnya makin kokoh, makin istiqomah di nakapeditanan. Dulu julid, ya, harusnya kan dengan berjalannya waktu kejulitannya itu mulai membaik, ya, harusnya. Ini mah enggak, makin menguat jiwa julidnya, ya enggak sih? Nah gitu. Saya pernah jadi orang suudzon, ya. Harusnya kan dengan bertambahnya umur saya, jiwa suudzon saya itu udah mulai menurun, berubah menjadi husnuzon ke orang lain. Ternyata saya makin menjadi-jadi. Aya nu ganti mobil, ngiridit gitu.
Aya ibu-ibu ditinggal wafat ku suaminya nikah deui, juga nama pakai dukun. Jadi saya tuh otaknya teh kotor we tetep. Padahal saya menua, growing old, menua. Nah jadi ibu bapak, kita hari ini akan bicara persoalan bahwa kita ini sadar waktu menggerus kita, tapi kita kudu bertumbuh. Kita tuh kudu belajar pada pohon. Pohon itu selalu bertumbuh, ya nggak sih? Saya menanam pohon 2 tahun lalu, nyimpen aja gitu di Arjasari, kecil aja gitu. Sekarang udah tinggi. Padahal rasanya sama saya tadi diurus, simpen aja. Berarti pohon itu dengan berjalannya hari, satu ranting tumbuh, ranting ada daun, lama-lama si ranting itu jadi dahan. Enggak di halaman masjid Arjasari kan itu ada pohon mangga 3 tuh ngejejer. Saya segede gini, simpen aja lah gitu. Kalau ibu ke sana sekarang udah lumayan 1,5 meter. Berarti apa? Belum. Hari ibu bertumbuh ente. Oke, saya nggak mau aya nu ngaku ke pinggir cenah. Aku mah orangnya kan santun. Nggak mau gitu keluar kata-kata yang ibu bertumbuh ke pinggir. Aku mah nggak ngomong gitu deh. Maksudnya maaf ya, aku mah tipe nu tara kana body ngomong teh tara. Karena itu apa Bu namanya yang gitu teh? Body shaming tuh bisa dipidanakan. Body shaming itu bisa maksud saya apakah kita tumbuh? Maksudnya bukan body. Kan gitu. Maksudnya apakah kita tidak belajar dari tumbuhnya pohon? Dia itu digerus oleh waktu, tapi saya bilang tumbuhlah 1 daun, 1 ranting. Pelan-pelan ranting berubah menjadi dahan. Dahan keluar ranting lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Rindanglah pohon itu. Berarti itu pohon yang berkah. Nah harusnya kita tuh begitu Bu. Harusnya mungkin dulu saya tipe yang amarahan, gampang ngambek, gampang emosi. Masa umur segini masih begitu nggak berubah? Ya gitu. Kan harus berubah tuh. Dulu suami ibu teh capek banget ngadepin ibu. Capek bisa. Rudet. Harusnya suami ibu tuh sekarang udah tiis celeh harang panon. Harusnya suami ibu teh udah tenang. Ibu rumah tangga udah 20 tahun. Masa suami ibu masih rudet? Ya? Masih ibu teh suudon kasala kita. Masih ngomel-ngomel. Ya? Masa nggak berubah tuh? Oke lah awal nikah mah suami ibu teh capek. Mata awal nikah teh berat badan teh turun drastis. Ngabatin. Nah, kalau berkah kita teh berubah Bu. Ya, sampai suami ibu mengatakan alhamdulillah istriku berubah. Tapi saya senang sekali. Banyak suami yang cerita, Pak Am, alhamdulillah istri saya setelah rajin ngaji banyak sekali perubahan. Berarti saya senang juga. Ya, artinya berubah gitu. Alhamdulillah Pak Am suami saya setelah makin kesini, dulu mah Pak Am suami saya teh peditnya nauzubillah, galaknya nauzubillah, hitungan pisan Pak Am. Alhamdulillah sekarang suami saya teh udah apa ya, sayanya teh nyaman we. Berarti dia bertumbuh dalam keberkahan. Ya. Karena yang namanya berkah itu tumbuh dalam kebaikan. Apa berkah itu Bu? Tumbuh dalam kebaikan. Ya. Sebab jujur kalau fisik mah tidak lebih baik.
Maaf ya, ini body shaming nih ya. Jadi fisik mah tidak lebih baik. Asli loh Bu. Umur ibu 40. Pasti kalah bersaing kulit dengan yang 20. Walaupun ibu di laser, ibu wah segala obat ditapelin. Bu, ibu mau bersaing dengan anak yang usia 20, ibu kalah. Kalah loh Bu. Telak kalahnya juga. Cak gitu kan. Mun tinju mah KO. Bukan kalah nilai, KO. Kenapa? Karena walau bagaimanapun fisik mah menurun. Yang harus bertumbuh itu tabiat, perilaku, sifat, ya. Nah, itu yang harus bertumbuh lebih baik. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan berkah. Jadi berkah itu apa? Bertumbuh dalam kebaikan, gitu. Kalau bertumbuh dalam keburukan apa namanya? Tidak berkah tong gitu-gitu ting. Jadi berkah itu bertumbuh dalam kebaikan. Kalau bertumbuh dalam keburukan apa? Tidak berkah. Ya bener sih, tapi duh Gusti ya Allah, saking nggak mau mikir tidak berkah. Gini Bu, kalau bertumbuh dalam kebaikan, ya, jadi makin rajin ibadah, jadi makin dermawan, jadi makin pemaaf, jadi makin lapang hati, makin pemaaf, tidak emosian. Nah, itu berkah, bertumbuh dalam kebaikan. Tapi ada enggak? Jadi tambah pedit. Saha. Jangan disebut salaki. Jangan disebut ari Anda. Ya Allah. Tidak boleh saling menghinakan. Ada orang yang tambah pelit. Ada. Siapa? Suami. Jangan. Jadi ada orang yang tambah pelit. Tambah ke sini teh tambah pemarah. Tambah ke sini teh tambah goreng adat. Tambah ke sini teh gampang pokoknya mah makin ke sini teh makin butut. Perilakunya teh. Artinya kebalikan dari berkah itu namanya laknat. Oh, eta ngomong atau dari tadi. Ya. Jadi kalau tambah buruk perilaku kita namanya laknat. Kalau tambah baik namanya berkah. Itu. Kalau tambah buruk apa? Tidak berkah. Nah, tapi kan nggak apa-apa juga sih karunya ya. Nah, dapat pahala juga kan, berani jawab dia. Jadi berkah itu suka di face to face kan dengan laknat. Makanya kata Ustadz Ibnu Katsir, orang yang dilaknat itu orang yang kesolehannya makin menurun. Itu orang yang dilaknat. Misalnya ada orang yang dulu mah sholatnya di awal waktu, sekarang tuh udah mulai sholat teh bukan lalai, sudah mulai bolong-bolong, duhur sholat, asar enggak, maghrib enggak, isya gitu kan. Bu, kalau ibu punya keluarga seperti itu, teman seperti itu, hati-hati itu, dia tuh sedang meluncur turun. Ya, ada teman ibu dulu mah rajin ke pengajian teh. Sekarang mah diajak ngaji teh, teteh ngaos, insya Allah. Duluan aja ya, insya Allah. Ya kalau misalnya ada alasan, dulu mah dia rajin ke pengajian karena belum menikah, sekarang mah udah menikah, kudu ngurus anak, dia ibadahnya ngurus anak. Ini mah enggak, anak belum ada, suami belum ada, tapi ngajinya menurun gitu. Orang tua tidak diurus sama dia. Aduh teteh aku teh nggak bisa ngaji, mama aku kan sakit, sekarang mah aku teh kudu nunggu. Berarti ibadahnya dialihkan ke ngurus orang tua. Ini mah ada orang ngurus orang tua enggak, ya, ngurus suami enggak, ngurus anak enggak. Tapi mulai nih tiap diajak ngaji, ayo we alasan teh.
itu pelan-pelan turun. Nauzubillah, itu indikator terlaknat. Kalau indikator berkah mah makin naik gitu ta, ya. Makanya sebenarnya setiap orang bisa membaca, aku ini diberkahi atau aku ini dapat berkah atau laknat. Sebenarnya kebaca. Ya. Dulu ibu tahajud sekali subuh kasiangan. Ya. Pernah kan ibu teh tahajud subuh kasiangan. Saum Senin Kemis gawe teh ambak-ambakan. Sampai anak-anak teh bilang, "Mama mau udah nggak usah saum Senin Kemis." Karena ibu teh mun saum Senin Kemis pasti ambak-ambakan. Ya. Mama kenapa ngamak-ngamak? Mama teh keur saum. Cek barudak teh, mendingan tong saum cek urang. Ya. Dulu, sekarang mah Bu, ibu teh saum Senin Kemis jalan, emosi terkendali, tahajud jalan, subuh di awal waktu, itu progresnya baik, itu berkah. Tapi kalau dulu rajin tahajud, sekarang enggak, rajin baca Quran, sekarang enggak, ya. Hati-hati, itu tuh kata Ustadz Ibnu Katsir, ciri orang terlaknat, kualitas kesolehannya menurun, gitu, menurun. Jadi saya, bapak ibu bisa ngitung, saya ini diberkahi atau na'udzubillah dilaknat, gitu. Nah, Anda tahu nggak, setan itu mau menjerumuskan manusia untuk dilaknat pelan-pelan, nggak pernah sekaligus, dikit-dikit aja, ya. Mula-mula teteh ke pengajian, nanti aja kan ada jadwal Pak Am lagi kapan? Nah gitu. Senin kan? Engkewe Senin. Nah, ya. Senin. Pas datang waktu Senin teh, kalau nggak salah ini ya, nanti kan Kemis kan? Nah, jadi teman-teman, nggak ada langsung ninggalin gitu. Anda pikir orang kalau ninggalin sholat langsung plak ninggalin? Enggak. Diawali dengan apa? Terlambat. Ya, tadi nama ngong adzan langsung sholat, sekarang udah mulai 12:30 sholatnya. Mundur lagi jam 1 gitu. Mundur lagi 1:30. Lama-lama mah masih sholat tapi di jama. Duhur, asar, masih sholat, masih ada perasaan daripada tersolat jamaah aja deh. Nah, pelan-pelan. Nah, orang terlaknat itu pelan-pelan jatuhnya gitu. Nah, orang berkah naiknya juga pelan-pelan. Gitu loh. Jadi kita semua kudu bisa mendeteksi diri, apakah hidup saya terlaknat, na'udzubillah, ataukah hidup saya penuh berkah. Ya ukur aja, tanya saja diri kita, sebenarnya bisa. Gampang lah, ya gitu. Nah makanya di dalam coba pada bawa Quran, coba dicek Quran. Surat Al-A'raf ayat 96. Coba dicek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura. 96 betul? Nah. Walau anna ahlal qura. Sekiranya penduduk suatu bangsa, penduduk suatu negeri, amanu mereka beriman, wattaqau mereka takwa, lafatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard, kami buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi karena mereka mendustakan ayat-ayatku, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami turunkan azab kepada mereka disebabkan perbuatan mereka. Ibu, sayang, Bapak, di situ ada kalimat disebabkan mereka mendustakan, kami turunkan azab. Nah, di antara ahli tafsir mengatakan diturunkan azab itu maksudnya diturunkan laknat di mana orang itu makin menjauh. Ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi yang dimaksud karena mereka mendustakan, melanggar, kami azab. Jadi bukan berarti langsung diazab begitu, tapi mental orang itu diazab. Dengan apa? Dia pelan-pelan
pelan-pelan menjauhi kebaikan. Pelan-pelan menjauhi. Ya. Jadi sebenarnya orang itu berubah baik atau berubah buruk itu dengan proses. Proses gitu. Ibu-ibu ada nggak yang rambutnya sudah beruban? Nah, langsung banyak apa 1 helai 2 helai dulu? Nah, tadi nama 2. Pelan-pelan udah 3 tahun teh udah highlight. Highlight dengan apa? Uban. Lama-lama, loh, kok yang hitamnya cuma 3 lembar lagi? Tapi kan pelan-pelan ya. Nah gitu loh. Jadi ternyata azab yang bahaya itu Pak, pelan-pelan. Makanya Anda jangan heran kalau ada orang yang dulu mah soleh banget, kenapa ya sekarang? Tapi sebaliknya ada yang dulu mah bejat banget, sekarang soleh banget. Nah gitu. Ya, makanya kita kudu berjuang sama-sama menjaga keberkahan, jaga keberkahan kita. Nah, keberkahan itu yang paling gampang dimulai dari mengevaluasi umur kita. Karena kualitas manusia itu kan ada 4 dalam keberkahan umur. Jadi maksudnya yang paling gampang aja dulu, keberkahan umur. Pertama, ada orang yang su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Awal hidupnya buruk sampai mati buruk. Kebayang nggak? Su'ul bidayah wa su'ul, dari mulai muda sampai tua sampai mati nggak ada baik-baiknya. Buruk kan? Nah, itu orang yang diberi berkah bukan? Bukan. Yang kedua, ada orang yang husnul bidayah wa su'ul khotimah. Awal hidupnya dia baik, soleh, pelan-pelan su'ul khotimah. Nah ini namanya orang yang apa tadi? Awalnya dia baik, dengan perjalanan waktu teh kualitas kesolehannya menurun. Finally ujungnya na'udzubillah su'ul khotimah. Dia mati dalam murka Allah. Itu namanya apa? Laknat tadi. Kan tadi udah. Udah tadi. Nah, jadi orang yang awalnya buruk, tengahnya buruk, ujungnya buruk, ya. Nah, ada orang yang awalnya baik, tapi aneh dengan berjalannya waktu malah memburuk si kualitas kesolehannya. Itu orang terlaknat. Nah, yang ketiga, orang yang awal hidupnya buruk, ya, tapi dengan perjalanan waktu dia membaik, kesolehannya membaik, sampai akhirnya husnul khotimah. Awalnya jelek, pelan-pelan, husnul khotimah. Nah itu namanya apa? Berkah, gitu. Jadi orang yang berkah mah makin tua makin soleh. Seperti ibu bapak kan berkah banget saya lihat. Kan gitu. Aminnya teh amin gitu. Amin. Jadi iya kalau amin teh amin gitu. Amin. Ya. Nah. Oh semangat ya. Nah, ada lagi yang paling puncak. Awal hidupnya baik, tengahnya baik, ujung di puncak kebaikan. Menurut Anda apa nih? Iya ini kan husnul bidayah. Awalnya teh udah soleh kayak ibu bapak nih. Anda makan dari balik udah soleh kan? Sekarang soleh ya. Insya Allah ketika kita dipanggil oleh Allah tuh makin soleh. Nah itu namanya apa? Ya kan berkah mah tadi. Gusti ya Allah beri hamba kesabaran kan berkah mah udah selesai tadi. Berkah mah kan awalnya jelek ya, dengan perjalanan waktu makin baik, bahkan ketika meninggal dia husnul khotimah di puncak kebaikan. Itu apa namanya? Nah jadi berkah tadinya buruk
membaik, husnul khotimah apa? Berkah. Ya. Tadinya baik, memburuk, suul khotimah apa? Laknat. Sekarang dia tuh sudah baik. Jika ibu bapak nih, Anda makan dari bayi itu udah soleh. Terus makin soleh. Ketika kita dipanggil oleh Allah tuh benar-benar di puncak kesolehan. Nah itu apa namanya? Ya, ini nih, udah baik, makin baik. Nah, berkah dan diridoi. Kita ngomong dong dari tadi. Udah mah berkah, diridoi, ya, gitu. Ada plus diridoi, gitu. Pasti Allah ridho sama orang seperti itu, ya. Nah semoga kita semua, kalaupun kita tidak sampai diridoi, minimal berkah, ya, minimal berkah bu. Nah, tapi saya yakin Anda mah berkah dan diridoi saya. Tadi saya mau ceramah ke sini teh agak insecure sebenarnya kan gitu. Gimana saya harus tausiah di depan orang-orang yang diridoi. Sementara saya kan nggak di level itu kan, asa insecure dong kan gitu. Nah jadi ibu bapak, sekarang kita sudah bisa membaca positioning. Jadi kan kita harus membaca saya teh ada di mana gitu, ya. Nah, saya yakin insya Allah di sini tidak ada orang yang buruk, yang ada adalah berkah dan diridhoi. Levelnya berkah dan diridhoi. Nah, ibu bapak, bapak-bapak, ibu-ibu tercinta, jaga jangan sampai ada penurunan. Sebab kalau kita sudah ada di level 8, malah jadi turun 7, 6. Berarti itu apa? Laknat. Harusnya kalau kita sudah ada di 6, naik ke 7, naik ke 8 terus. Berarti itu apa? Berkah. Tapi masalahnya Anda mah dari balik saja udah 7. Nah, berarti apa? Berkah dan diridhoi. Dan Anda tahu ahli surga itu adalah orang-orang yang diridhoi Allah. Dan nikmat tertinggi itu bukan surga, ridho Allah. Jangan jauh-jauh lah ayatnya, sering kita baca di surat Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Juga teh arapal ya teh. Karena gini, naonnya itu teh. Surat Al-Bayyinah ya. Kalau nggak apal buka, we nggak usah gengsi-gengsi buka. We. Surat keberapa itu teh? Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itulah sebaik-baik makhluk. Teman-teman, sebaik-baik makhluk di hadapan Allah mah bukan yang pintar cerdas, bukan yang kaya raya, bukan yang punya kedudukan tinggi, tapi makhluk terbaik di hadapan Allah isi hidup dengan iman dan amal soleh. Apapun status sosial dia, apapun amanah yang Allah berikan sama dia, pokoknya iman dan amal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik makhluk. Jazauhum inda rabbihim, ayat berikutnya tuh, ayat berapa? Ayat 8. Jazauhum inda rabbihim, balasan bagi mereka. Bagi siapa mereka itu? Bagi orang beriman dan beramal. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka itulah surga Aden, kekal di dalamnya.
Ujung dari ayat itu apa? Radhiyallahu anhum wa Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho. Jadi ada yang lebih tinggi dari surga, yaitu ridho Allah. Makanya di situ dikatakan mereka masuk surga Aden. Bicara apa Pak? Surga. Apakah cukup surga? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Makanya kita kalau sekarang ini sudah ada di titik yang insya Allah baik, jangan turun. Hati-hati. Jaga nih kualitas iman yang sekarang ini. Jaga. Minimal yang ada sekarang naik. Pelan-pelan naik. Berat badan juga kan naiknya pelan-pelan kan. Body shaming lagi kan gitu. Nah jadi berat badan juga kan naiknya pelan. Ibu kalau ibu mau menurunin berat badan pelan-pelan juga enggak? Pelan-pelan juga. Bu, kalau kesolehan itu enggak apa-apa. Pelan-pelan naik. Nah yang bahaya itu jangan sampai turun. Udah jangan turun. Sekarang saya ingin tanya. Kesolehan yang ada di tangan ibu bapak sampai titik apa? Pasti Anda tahu. Misalnya gini, alhamdulillah sholat di awal waktu, jaga. Alhamdulillah rawatib mah nggak kelewat, jaga. Alhamdulillah baca Quran mah ya paling tidak sehari seayat mah dapatlah, jaga daripada hente. Iya daripada enggak kan? Kan di sini ada yang enggak, masalahnya sehari aku mah seayat. Jaga ya gitu. Aku selama bisa dan ada waktu aku selalu hadir di majelis taklim, jaga. Nah yang ada sekarang seperti itu, terus jaga aja. Jangan sampai kemudian menurun. Sebab begitu menurun lalu pelan-pelan kita biarkan dia nurun. Itu namanya apa? Laknat. Kalau kita berjuang tuh naikin pelan-pelan, itu namanya apa? Berkah. Tapi kan ibu bapak mah bukan berkah, tapi diridui. Anda mah udah advance. Hanya 1-2 lah yang berkah. Nah, hampir seluruhnya yang ada di sini mah berkah dan diridui. Dan Anda tahu tadi saya bacakan ayatnya, radhiyallahu anhum wa Allah ridho kepada mereka. Ya, nah. Oke, saudara-saudaraku tercinta, ya. Nah, itu pengertian apa? Berkah dan kualitas keberkahan. Nah, setelah kita mengevaluasi keberkahan umur, tadi keberkahan umur, ya. Jadi kita evaluasi keberkahan umur, ya. Terus kita perlu evaluasi keberkahan yang ada di tangan kita, rezeki kita. Maka nanti ada yang disebut dengan keberkahan harta. Sebab begini Pak, Bu, Anda mau percaya atau tidak pada saya, ujung-ujungnya manusia itu butuh finansial. Namanya manusia itu butuh harta, butuh rezeki, ya. Kan Bapak Ibu nggak mungkin ke sini kecuali Anda mengeluarkan harta, iya nggak? Gitu. Ada yang naik ojek gitu, ada yang naik angkot. Bu, awas ya, jangan sampai pas turun tuh, saya muridnya Pak Aam. Enggak, mayar, Anda kudu mayar. Awas ya, jadi gini. Ya. Awas. Jadi pas turun teh mayar. Jangan gini, saya mau ngaji nih, saya muridnya Pak Aam. Supir angkotnya bayar. Gitu. Tetap kudu. Gitu. Awas bis ngerakeun. Ada yang jalan kaki, yang deket-deket, ada yang naik ojek, ada yang naik motor, mobil, segala nih. Berarti kita tidak bisa lepas dari harta. Nah setelah kita mengevaluasi keberkahan umur kita, tolong evaluasi keberkahan harta kita. Nah harta yang berkah itu pertama halal. Kedah halal. Ya, ini dijelaskan di Al-Baqarah ayat 186. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba
wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168 ada? Apa? Saya bilang tadi apa? Pindah ke 8 atuh. 168. Tadi saya bilang 186. Tinggal pindahin angkanya nih. Anda mah hitungan pisannya jelema tinggal pindahin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kulu makan mimma fil ardi, yang ada di muka bumi, halalan thayyiba, halal dan baik. Jadi Bu, harta yang berkah itu halal dan baik. Jadi gini, kalau kita ingin berkah, kaitannya dengan harta, itu seperti juga apa yang kita makan. Gini, kalau makan, tanya, kalau ingin berkah, yang baik. Baik untuk siapa? Untuk kita, tubuh kita. Ya. Artinya kita semua harus punya concern, harus punya kepedulian terhadap kesehatan kita. Di sini ada yang yuswana 70 tapi masih bisa datang ke pengajian. Saya yakin beliau punya pola makan yang sehat. Karena ayah 70 tuh. Karena pola makan. Matak Nabi mah katanya di usia 60 bapak-bapak masih bisa gendong 2 cucunya. Kan Nabi ketika sholat ruku tuh, ya naiklah Hasan dan Husain, 2 anak di punggung Nabi. Nabi digini-giniin kayak kuda. Tuh kubrak. Bapak makan kakak aja cepangan ku cucu. Ya Allah, gitu kan bapak. Lemah, ya kan? Gitu. Balik ke yang tadi. Jadi yang pertama halal dan baik. Bukan hanya halal, kita tuh kudu pilih-pilih. Baik nggak untuk saya gitu loh. Ya. Anda ngasih duren ke saya makan, tapi cukuplah 2 butir. Anda mah 3 sirah. Atuh asup ke rumah sakit, mabok duren. Bapak, ada orang yang mabok duren karena kebanyakan disodorin gorengan. Saya makan untuk menghargai yang ngasih, tapi 1 dari 7 jenis, 1 tahu, 1 cireng, 1 bala-bala. Saya cuma 1 dari 7 item. Untuk ketang gitu teh Anda nu kitu mah 1 ya udah. Paham lagi, hatur nuhun cekap. Nah, gitu. Jadi saya lagi cerita halal dan baik, ya. Yang kedua, jadi ciri harta yang berkah itu maslahat. Maslahat itu artinya dirasakan kebaikannya oleh orang lain. Itu namanya maslahat. Ya, kita oleh Allah dititipi harta, dititipi ilmu, dititipi keahlian, dititipi tenaga. Itu maslahat. Orang lain bisa merasakan kebaikan kita. Begitu. Di sini ada yang bawa kendaraan terus teman-temannya nebeng. Alhamdulillah, berarti maslahat mobil Anda. Ya. Berarti maslahat. Jadi ada teman-teman nebeng ke Anda, maslahat. Teteh ngiring mangga, karyo tong. Wah, mau cekap yos kieu we abdi mah. Oh, gitu. Sedan yang harusnya 5, 8 dong. Tidak abdi mah alit bujurna sok we kita. Set. Kieu we. Kan gitu. Sekiranya bisa dibagasi, jika dibagasi. Tapi nggak apa-apa, itu maslahat. Jadi Anda yang punya mobil, lalu orang nebeng ke Anda, itu mobil yang maslahat, dirasakan kemanfaatannya sama orang lain. Jadi maslahat itu selalu ada kemanfaatan gitu loh, ya. Nah ini dijelaskan di surat At-Taubah ayat 60, ya. At-Taubah ayat 60. Jadi kalau kita punya rezeki,
bisa dinikmati oleh fakir, miskin, amilin, ya, untuk sabilillah, ibnu sabil. Pokoknya kita memberikan kemaslahatan kepada orang lain, gitu. Ya. Nah, yang ketiga, jadi pertama apa? Halal dan baik. Dua, maslahat itu ada kemanfaatan untuk orang lain, ya. Apapun ada kemanfaatannya gitu ya. Jadi tidak selamanya uang, Bu. Ibu misalnya jago masak, ya. Ibu bilang, kalau kamu pengen masak ini aku bisa loh, sok aku ajarin, ya. Kursusnya gratis. Apa? Kursus gratis. Ke aku mah kursusnya nggak usah bayar, ya. Mau di rumah siapa? Di rumah Ceeis, ya di Ceeisnya. Sama Teh Eis kan di mana? Di mana rumahnya? Di itu cina di Cileunyi. Jauh-jauh tuh. Datang Ibu Vera pakai mobil abdi Abdi gaduh elep. Nah, itu berarti maslahat. Pokoknya orang kalau udah maslahat enak, Bu. Saling bantu, saling tolong. Anda tahu nggak kalau udah punya teman yang maslahat itu saling melindungi, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Indah loh. Agama itu mengajarkan kemaslahatan yang sangat indah. Maslahat itu apa ya? Kita tuh menghargai upaya orang, menghargai perjuangan orang gitu. Terus kata Nabi, kalau kita diberi selalu bilang jazakumullah, makasih ya gitu. Ya, Bu naik lift ya ke lantai 3, kata yang satu teh, Ibu berapa? 3. Trik, makasih. 3. Ayat anu gitu. Ya jamaah di sini mah kudu menjadi orang yang saya mau naik lift nih di sini di TSM. Oh lift. Keberapa Pak? Ketiga. Trek aya nu ecan. Makasih. 3. Apa sih susah bilangnya? Terima kasih, jazakumullah. Ya. Kalau orang udah ngasih kemaslahatan sama kita, maka ucapkan kata Nabi, bagaimana dia bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia saja tidak bersyukur. Jadi Islam tidak melarang kita merasakan sebuah kemanfaatan dari apa yang kita usahakan. Islam mengajari kita untuk berbagi. Tapi boleh nggak kita selain berbagi menikmati? Iya boleh, gitu, ya. Makanya Allah berfirman di surat ke-28 ayat 77, ya. Sudah ditemukan? Surat ke-8 ayat 77, surat ke-28, surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Sudah ada, Bu? Nah. Gunakan, carilah apa yang Allah berikan untuk akhirat. Tapi kamu tidak perlu melupakan bagian duniamu. Gitu. Bapak Ibu, cari akhirat dengan kesehatan kita. Tahajud. Tapi apakah Anda harus begadang? Enggak juga. Tidur. Bahkan Rasul meluruskan cara berpikir orang yang salah. Jadi ada orang yang kalau malam itu dia nggak pernah tidur, tahajud aja. Siang dia puasa terus. Bahkan istrinya sudah nggak pernah disentuhnya gitu loh. Terus istrinya ini cerita sama Bunda Aisyah bahwa suaminya itu udah nggak pernah nyentuh dia. Suaminya itu sholat, terus sholat gitu, siang puasa aja gitu. Cerita si ibu itu kepada Bunda Aisyah. Bunda Aisyah cerita ke Nabi, ya Rasulullah tadi ayah ibu-ibu ka dieu. Nah, cenah masalah kinate gitu. Ya kurang lebih kalau, tapi kan ku bahasa Arab. Bu, ya kan? Ada perempuan, ibu-ibu curhat ke istri Nabi, ke Bunda Aisyah.
suami saya teh gini gimana ya gitu. Coba obrolkan ke Rasul, aku segan kalau langsung nanya. Nah begitu Rasul ada di rumah, Bunda Aisyah bilang, tadi ayah ibu-ibu kadir. Dia teh cerita suaminya teh gini. Apa kata Nabi? Kasih tahu ke ibu itu, suaminya suruh datang ke saya. Gitu. Lalu kata Nabi, benar enggak kata istrimu, kamu teh tidak pernah nyentuh istri karena kamu tahajud terus, puasa? Betul ya Rasulullah. Karena saya ingin bareng dengan engkau di surga. Saya tiap malam enggak pernah tidur, saya tahajud. Siang saya puasa terus. Saya mau udah enggak selera sama perempuan ya Rasulullah. Yang saya cari itu bidadari surga aja. Kalau lihat niatnya bagus nggak Pak? Bapak mah mual gitu mual. Berarti bagus nggak? Apa kata Nabi? Demi Allah, aku itu orang yang paling takwa di antara kamu. Aku tuh kalau malam tidur, lalu bangun. Siang, aku nggak pernah puasa tiap hari kecuali Ramadan. Kalau kamu pengen puasa yang maksimal, jangan seperti itu. Sum yauman waftir yauman, saumu Daud. Kamu puasa sehari, berbuka sehari, puasa. Itu saum Daud. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menggauli istriku. Gitu. Jadi artinya yang namanya hidup dekat dengan Allah bukan berarti melupakan hak-hak kita di dunia. Gitu. Ya. Silahkan, ada saat ibu jalan-jalan, ya, piknik, selama tidak mengandung dosa, piknik. Kan ibu tuh, kalau saya lihat wajahnya kurang piknik. Katingali ya kurang piknik ini. Piknik lah. Piknik. Artinya gini, kan kalau mama orang jalan-jalan, ngawas mama. Mama jalan, ngaos mama. Bu, itu jadi salah. Kalau ibu Senin sampai dengan Jumat, ibu kapan ngaosan? Sabtu Minggu anak-anak ada di rumah, suami ada di rumah, istirahat. Iya, kecuali hari Minggu ke Arjasari. Bawa suami dan anak karena di sana ada tempat permainan. Kan kita ada jajanan gitu loh. Tapi maksud saya jangan sampai atas nama kesolehan sampai apa? Ada yang terlepas kemanfaatannya dari kita. Maaf ya ibu-ibu muda nih, Anda boleh datang ke pengajian, tapi ada saat kudu bareng sama anak-anak. Ibu-ibu yang suaminya suka ada di rumah Sabtu, ya kalau bisa Sabtu jangan ngaji dulu, udah aja nemenin suami. Ada paam saya ge ada suami tara dina naonkeun, nggak apa-apa, minimal Anda hadir. Ya nggak dina naonkeun teh nya da diantep we dia mah ngoprek ieu we manuk, udah punya kesayangan. Kieu we gitu kan gitu. Aku mah daripada aku nyari hati ngaji baik aku. Berarti Anda ngajinya karena keputus asaan saudara-saudara. Nah, ada unsur manfaat. Jadi harta yang berkah itu, Bu, saya bilang yang namanya harta rezeki itu bukan hanya harta dalam arti uang ya. Fisik, ilmu segala macam. Satu kudu halal dan manfaat. Halal baik ya kan. Yang kedua maslahat. Coba yang Allah titipkan sama kita tuh ada kemaslahatannya untuk orang lain dan manfaat. Silahkan nikmati apa yang Allah titipkan untuk kehidupan kita. Nah nanti akan dibahas bagaimana langkah-langkah konkret supaya hidup kita berkah umur dan berkah harta. Ibu bapak, sekarang kita akan bahas gimana supaya hidup kita berkah. Langkah-langkah nyata, langkah-langkah konkret terukur supaya hidup kita berkah. Satu, ini paling pokok, jalani hidup dengan ikhlas. Itu nomor satu, dari semua mulai dari ikhlas.
Sebanyak apapun kita amal, ari nggak ikhlas mah haba manthura, dia akan hilang begitu saja. Makanya satu, tapaki hidup dengan ikhlas, jalani hidup dengan ikhlas. Ya, saya yakin ayatnya begitu populer. Tadi suratnya disebut surat Al-Bayyinah, tapi sekarang mah ayat 5. Kalau tadi kan ayat 7 dan 8. Ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Agama yang lurus itu ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketulusan. Melaksanakan sholat, melaksanakan zakat. Wa ma umiru illa liya'budul mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salat wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Di sini yang hadir profesinya macam-macam. Lakukan dengan ikhlas. Kita datang ke sini hanya satu, mencari cinta dan ridho Allah. Dah, gitu. Ya. Ibu jadi ibu rumah tangga. Saya ingin mencari ridho Allah. Ibu masak ingin mencari ridho Allah. Bapak cari rezeki mencari ridho Allah. Ibu ngurus anak mencari ridho Allah. Itu. Jangan sampai ya Allah lalaki maya mending gak pernah gitu bilang makasih ke, hargai ke. Kita teh udah masak atau mun teh enak baru komen meni teh enak. Mun enak teh anteng we dia. Ari salaki kamu gitu enggak? Ya gitu. Heueunya jigana kabeh lalaki gitu. Urang mah nya ngomong gitu teh linteu ikhlasnya. Ieu mah sekedar ya curhat aja. Heeh teu ikhlas teh. Jadi Bu, sok biasakan kita itu orangnya tanpa pamrih. Biasakan aja gitu kan. Lakukan ini, ya dah saya mah mencari ridho Allah, dah Allah mah tidak akan salah ngasih pahala gitu. Akunya punya adik iparnya, sering aku bantu. Sugan nuhun teh. Ya atukannya eta mah anggaplah kalancek gitu nya ieu mah ya. Kita mah enggak ngomongin agama ya, sebagai kakak gitu ya. Sebagai kakak gitu kan. Kan dari mulai kuliah semester 1 teh, maaf ya, aku yang membiayai. Kemarin kas wisuda ya, Sugan bilang, teteh makasih ya. Enggak. Lempeng we. Barudak ayeuna mah kitunya tidak tahu terima kasih. Urang malin mencari terima kasih, da urang mah ikhlasnya gitu. Bu, Pak, yang saya ceritakan nih ngarang mitos apa fakta? Ada kejadiannya. Benerin. Sing ikhlas lah, ikhlas kan gitu. Oh sok kesel, nya ari kesel mah nggak apa-apa kan, jangan keluar gitu. Udah, oh geremet, segala keluar geremet apa, sok telan aja gitu, telan aja. Jadi sebenarnya itu teh gampang diomongin, sing ikhlas. Artinya kita sudah tidak perlu ucapan terima kasih lagi, dan kita intinya saya mah mengabdi saja kepada Allah. Nah itu mah memang kalau kita ingin jadi orang yang berkah, tingkat ikhlasi kita itu udah benar-benar di tingkat advance. Orang bilang terima kasih sebagai manusia, as a human, ada senang, oke. Tapi enggak juga, enggak apa-apa. Aku mah tidak butuh terima kasih dari suami bilang, mah makanannya enak. Sebagai manusia ya Anda senangnya. Tapi suami Anda geus nikah 20 tahun, satu patah kata itu belum keluar. Ya udah biarin nggak apa-apa gitu kan. Teteh ranking berapa? Ranking 1, hebat, anak ayah. Anak ayah kayak dulu ranking 1. Kakak ranking berapa? Ranking 1. Sama ayah juga lebih. Si ibu mah kieu we mindah-mindahkeun channel kieu we. Padahal eta anu berjuang anak teh berprestasi indungna. Budak teh dileskeun itu, leskeun ini, wah gitu. Sugan suami bilang, ranking berapa? Ranking 1. Teteh, mah makasih ya.
diusap. Anak-anak sukses karena kehebatan mama. Makasih ma. Hanya Allah yang bisa membalas. Ya. Paling itu di garasi ada Honda Jazz ke mama. Wow. Wow, ngimpi kata mama. Nah. Jadi maksudnya, tapi kalau ikhlas mah ya udah gitu. Ya. Emang sih Bu, ikhlas tehnya gampang diomongin asli tuh. Dah ini mah tuh dah. Kalau ikhlas mah itu mah, Anda tahu nggak ikhlas itu buah dari iman. Kan kalau Anda lihat di surat Ibrahim ayat 24-25, iman itu kan seperti pohon. Surat Ibrahim 24-25 itu, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatan asluha tsabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Kan ada di 24-25 itu. Jadi tidakkah kamu perhatikan Allah buat umpama, misal perumpamaan iman yang kokoh itu seperti pohon, akarnya menghunjam ke bumi, daun rantingnya menjulang ke langit, rimbun tu'ti ukulaha, dia mengeluarkan buah, memberikan buah. Nah, buah dari iman itu ikhlas. Jadi saya dan Anda tidak akan ikhlas kalau imannya nggak kokoh. Mana mungkin buah itu bagus kalau pohonnya itu jelek. Makanya kalau kita ingin ikhlas, ya iman itu yang harus dirawat, yang harus ditumbuhkan, yang harus dibina. Karena iman yang kuat itu akan melahirkan ikhlas. Makanya ikhlas tuh gampang diomongin, ya. Seperti hanya kita paling gampang ngomentarin buah. Ya Allah itu buahnya nih besar, merah begitu ya, ranum begitu ya, enak ngomong. Tapi bagaimana pohon itu berbuah, itu butuh dirawat si pohonnya, butuh dikendalikan hamanya, begitu. Jadi ibu bapak yang Allah muliakan, ternyata kalau kita ingin berkah tuh kudu ikhlas. Tapi ikhlas tuh enggak tiba-tiba ujug-ujug kita punya. Kecuali pohon keimanan kita kudu dirawat. Dan ibu bapak sedang merawat iman datang ke sini tuh. Saya datang ke sini tuh sedang merawat iman. Karena iman tuh seperti tanaman. Harus dipupuk, harus disiram, harus dikendalikan hama. Nah majelis taklim nasihat itu pupuk. Mentak Anda kalau dengar nasihat kan segini, oh iya, pas ke rumah mah lupa lagi kan? Ya it's okay, nggak apa-apa daripada enggak. Kalau di sini mah, ya orang teh kudu ikhlas bener orang teh nggak boleh itu nggak boleh pokoknya bener. Nah, di sini ya di sini, di imah mader, nah jadi tapi nggak masalah daripada enggak. Paling tidak sempat diingatkan gitu ya. Jadi itu yang pertama, tapaki hidup dengan Dua, jaga amanah. Nah, kalau ingin berkah nih, kudu dijaga amanah. Ya. Bu, kalau begini Pak, kalau disebut amanah, wah, amanah Allah yang ada di genggaman kita tuh. Pasti kalau kita hitung-hitung mah berat sekali. Kita diberi mata itu amanah, diberi akal pikiran itu amanah, diberi sehat itu amanah, tubuh kita ini amanah. Belum lagi kalau kita punya keluarga, istri kita tuh amanah, suami kita tuh amanah, anak kita itu amanah. Belum lagi kalau kita diberi profesi, Anda sebagai guru, murid itu amanah. Anda sebagai dosen, mahasiswa itu amanah. Anda sebagai karyawan, pekerjaan itu amanah. Wah Bu, amanah yang ada di genggaman kita tuh banyak banget. Makanya kita hadir di sini juga bagian dari menjaga amanah, amanah sehat, ya, amanah rezeki, amanah ilmu, gitu. Amanah. Jadi kalau kita ingin berkah, kudu disadari yang ada di tangan kita ini adalah amanah. Ini dijelaskan di surat Al-Anfal ayat 27. Surat ke-8 ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang yang beriman, jangan kamu khianati agamamu
Dan jangan kamu khianati amanah yang ada di tanganmu. Apa yang amanah yang ada di tangan kita? Ya, umur amanah, kesehatan amanah. Ya. Makin banyak amanah yang Allah titipkan kepada kita, ya, berarti kita ini makin banyak nanti yang akan diaudit itu, yang akan dihisab itu. Makin banyak amanah. Orang berilmu itu amanah ilmunya dihisabnya banyak. Yang ilmunya lebih sedikit ya lebih sebentar lagi. Orang yang hartanya berlimpah dihisab tuh hartanya lebih lama dibanding orang yang hartanya. Makanya kalau harta kita sedikit, semoga itu akan meringankan hisab kita. Kalau ilmu kita sedikit, bisa gitu di antara Anda ada yang susah ngerti cepat lupa gitu ya. Belajar teh lupa lagi, belajar lupa lagi. Allah tahu Anda teh nggak bisa jaga amanah, jadi we lupa. Nah, gitu. Sahnu bilang bodoh hari Anda. Demi Allah aku nggak ngomong bodoh. Ayah di dia ke bodoh. Bu enggak, orang yang susah ngerti cepat lupa. Berarti kan amanah ilmunya lebih sedikit. Anda yang orang-orang yang otaknya teh gimana ya? Susah lah ceritanya. Bu, apapun yang dia baca ngerti, apapun yang orang omongin ngerti, apapun yang tidak terpikirkan orang oleh dia terpikirkan. Itu amanah ilmunya banyak. Auditnya lebih lama lagi. Gitu loh. Ya. Kalau ibu punya harta banyak, ya, lapor ke bagian pajak, gampang. Laporan ke pajak. Yang Anda laporkan motor masih kredit, rumah masih kredit, 14 tahun dari lunas. Apa? Orang pajak gampang itu, udah bebas pajak. Tapi bapak-bapak di sini, hartanya triliun, punya perusahaan ini, punya investasi ini, orang pajak lama ngauditnya. Ya kalau kita bicara, nggak usah bicara tentang akhirat lah, dunia aja. Bapak yang hartanya banyak diaudit oleh pajaknya lebih lama. Ini harta kekayaannya apa? Ini. Nah, enaknya yang nggak berharta mah, sok audit orang mah. Nah, bener nggak? Ada orang pajak, saya akan audit, sok audit. Tapi mun bapak orang hartanya berlimpah, asetnya di Jakarta ada, di Bali ada, ya, di Amerika ada, aset bapak begitu banyak, diauditnya lama sama orang pajak. Kalau orang kaya saya, diauditnya singkat, motor, aam, cicil, oke. Aam rumah ngontrak, mal dihitung, ya kan? Andalnya orang teh bohong, kan orang mah contoh. Aku mah lebih enak mencontohkan diri saya teh nu butut gitu loh. Ibu makan, hartana teh Gusti Allah. Nah, itu auditnya. Ini teh audit orang pajak, audit akhirat sama begitu. Audit akhirat sama begitu. Ya, maksud saya begini. Yang paling penting kita mah dalam hidup ya jaga amanah. Makin amanah itu banyak di tangan kita, makin kudu dijaga gitu. Ya. Makanya gini, adik-adikku tercinta yang masih muda-muda, tahu nggak? Allah tuh lebih senang kepada orang muda, bapak-bapak, yang ahli ibadah. Allah tuh senang. Kalau Anda puntennya umur 67, segala penyakit tegas aya. Asam urat, kolesterol, gula darah, ya. Tulang misalnya. Terus Anda rajin ibadah, ya kan gitu. Sementara ada anak muda, umur 30, tahajudnya rajin, saum senin kamar, pokoknya segala ibadah. Bu, Allah tuh Pak lebih suka kepada orang muda yang ahli ibadah. Kenapa? Karena satu dia lagi kuat, dua jarak istilahnya tuh walaupun mati itu di tangan Allah tapi waktu dia masih banyak. Sekarang orang udah 70 terus ahli ibadahnya mau apa lagi? Justru aneh kalau
Kalau 70 can insap-insap. Ya kan? 70 kok belum insap juga. Ingetin loh suami ibu yang sekarang udah pensiunnya tapi belum insap juga. Kasih tahu, ayah udah insap nih umur 60 tuh, udah 58 udah pensiun, insap gitu. Tapi kalau ada anak muda umur 27, 28 sholatnya masih belang betong, itu masih ada waktu untuk diperbaiki. Iya, suami ibu udah 57, udah pensiun gitu. Jadi gini, maaf ya ibu-ibu yang senior, bapak-bapak kelihatan agak cemerut gitu loh. Dan gitu, kialah dinahatin. Nih orang tuh dihargaan itu. Bukan gitu ya. Tentu saja sangat mulia. Tapi saya lagi cerita, Anda tahu nggak? Ibadah yang paling bagus ketika Anda lagi kuat. Infak yang paling bagus ketika Anda kaya. Ya. Sebab kalau saya udah miskin, ya, damun bapak aya duit. Ku bapak dibereskan eta masjid teh. Mun bapak aya duit. Tapi kalau saya jadi orang kaya, ya, mesti di Jatinangor. Berapa butuhnya? Sekitar 7 miliar. Udah dari saya aja semuanya. Kerjakan aja. Nih, transfer. Karena saya lagi power. Makanya amal yang paling soleh itu amal yang paling Allah suka ketika kita lagi punya. Sebab kalau udah nggak punya mah hanya tinggal mun aya duit. Dah ku bapak atuh sakit mah. Letik sebenarnya 7 miliar mah mun aya duit mah. Mun aya duit. Mun aya artos mah. Makanya Bu, kalau berkata ketika kita selagi kuat. Nah itu. Jadi kalau misalnya ibadah apapun, mau ibadah harta, mau ibadah lahiriah, batiniah begitu. Makanya saya suka bilang, adik-adikku tercinta kalau ada rezeki, sok daftar haji. Karena haji dalam keadaan masih sehat, itu lebih bisa menikmati. Daripada haji sudah sepuh. Mau tawaf, yo karasa. Bu tawaf bu, iya nuju ke gitu. Sahanu ngahina bu, demi Allah aku mah ngahina, anda makin ngahina. Iya, ayeuna kieu nya. Kalau anda usia masih 40, Pak tawaf, hayu. Ya. Tapi di lantai rooftop Pak, hayu. Gitu, ya kan? Ya. Tapi kalau udah aya segala penyakit, ya. Celeng. Ditinggalkan atuh ku babaturan saja teh. Geus kitu teman teh ngamuk, ninggalkeun abdi. Nya atuh darudat kudu ditungguan. Nah, makanya kalau teman-teman ada rezekinya, haji teh masih muda, umroh teh lagi muda gitu kalau ada rezeki. Jadi sebenarnya amalan terbaik itu selagi kita kuat. Ya? Ibu, kenapa saum Senin Kemis? Pak Am, saya masih sehat. Gitu. Ibu, dari mana ibu? Ibu dari Garut. Datang ke sini pengajian. Mumpung saya sehat Pak Am. Kalau udah sakit mah saya nggak bisa. Boro-boro dari Garut di halaman rumah saya saja nggak akan bisa saya datang kalau udah sakit mah. Mantap, ibu bapak di sini kan semangat banget kan? Yang dari Cileunyi, dari Ujung Berung, Pak Engkon dari Garut ya kan gitu. Kenapa coba Anda bisa datang dari tempat yang jauh? Karena Anda katakan, mumpung aku sehat, mumpung aku ada rezeki, mumpung aku punya waktu gitu. Sebab begini, sekarang Anda punya waktu, besok belum tentu. Nah makanya jaga amanah waktu, amanah sehat, amanah rezeki. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiga, lakukan dengan tuntas dan loyal. Jadi lakukan dengan tuntas. Jadi kalau melakukan sesuatu jangan setengah, kudu selesai, tuntas. Ya. Ini suratnya sangat akrab dengan ibu bapak sekalian. Surat Asy-Syarh. Asy-Syarh. Saya bilang, coba Bu baca surat Asy-Syarh. Asy-Syarh.
Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Oh eta teh namanya surat Asy-Syarah. Surat Asy-Syarah ayat 7 dan 8. Surat Asy-Syarah ayat 7 dan 8. Fa idza faragta, bila kau selesai melakukan satu pekerjaan, lakukan pekerjaan berikut dengan mengharap ridho Allah. Jadi ingat, kalau kita ingin berkah, biasakan selesaikan, tuntaskan. Setelah tuntas, lakukan pekerjaan berikut. Ibu pernah enggak beberes lemari, bongkar? Niatnya beberes kan? Supaya apa? Rapi. Suami pulang teh berantakan. Ya, kenapa? Karena Anda teh baru setengahnya, seges capek. Ditinggalin aja. Maka niat Anda beberes supaya rapi jadi terapi. Kenapa? Caranya begini, jangan bruk keluar. Satu kotak gitu. Pokoknya lakukan sesuatu itu sampai tuntas, lakukan berikutnya. Lakukan sampai tuntas, berikutnya gitu. Itulah kalau ingin berkah. Nah biasanya orang yang kayak begitu progresnya jelas. Ini selesai, masuk berikutnya. Ini selesai, masuk berikutnya. Ini masa gala diacak. Beberes lemari itu beres, buka-buka itu apa? Dapur. Ya, beberes bumbu. Bongkar-bongkar, antepkeun, ya. Beberes sapatu, bongkar-bongkar, antepkeun. Sapatu teu beres. Lemari teu beres, dapur teu beres. Akhirnya goledag weh. Di sofa goledag. Gitu. Nah, untuk adik-adik mahasiswa, anak-anakku sekalian, kalau ada tugas dari dosen tuh kerjakan ini. Biasanya mahasiswa suka gini, banyak banget sih dosen iyo ngasih tugas, kan orang jadi liur kan, baru tadi kerjakan. Sok itu dari dosen iyo ada tugas, ya aku tuh jadi malas jadi bingung aku tuh yang mana, tong gitu. Mana yang kamu bisa kerjakan paling bisa, yang ini kerjakan, yang ini pelan-pelan aja, semua juga akan terkerjakan dengan baik. Itu supaya berkah Bu, ya. Lakukan dengan tuntas, ya. Nah kemudian yang keberapa? Selalu introspeksi diri dan perbaikan diri, itu penting. Introspeksi dan perbaikan diri, ya. Kenapa? Karena manusia mah butuh evaluasi. Pasti harus dievaluasi. Introspeksi dan perbaikan ini dijelaskan di Al-Hasyr ayat 18. Introspeksi dan perbaikan diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasyr ayat 18. Tadi surat-suratnya udah saya sampaikan semua ya. Dari mulai 1 sampai sekarang nomor berapa? Introspeksi dan perbaikan diri. Siapapun, apapun itu butuh introspeksi. Teman-teman, ya. Hidup mah gak ada yang sempurna, pasti ada kurang-kurangnya. Makanya kita butuh mengintrospeksi, melihat apa yang perlu kita perbaiki. Ibu kalau ingin yakin kerudung ibu rapih, ibu kudu apa? Bercermin. Berarti ibu tahu, oh kerudung ibu menyon, kerudung ibu nyengsol, ya kan gitu. Kecuali memang model kerudung nyengsol, kan gitu. Kan sekarang mah ada model kerudung nyengsol, kadieu kan gitu. Kata temennya, teteh nyengsol model. Nah. Teman-teman sekalian, nah Anda bisa tahu kerudungnya tidak rapi karena apa? Bercermin. Nah ada saat kita teh kudu bercermin. Ibu pernah nanya gitu, ayah gak kerasa ya kita teh rumah tangga udah 10 tahun.
apa yang menurut ayah harus mama perbaiki. Berarti ibu lagi apa? Bercermin. Bercermin karena butuh, kan Anda kalau bercermin kan butuh alat yang namanya cermin. Ibu berdiri, oh ini nih, kan gitu kan? Nah, kalau kelakuan bercermin kumaha tah? Tanya, papa, ayah, kira-kira apa yang harus mama perbaiki? Suami teh narik napas. Kenapa ayah? Ayah teh bingung harus dari mana ngomong. Berarti tak eta teh nu kudu dibenerin teh udah syat pisan. Sampai akhirnya dia mah cuma narik napas. Ih ayah ngomong we ke mama. Ayah bingung harus dari mana memulainya. Banyak banget. Apa ibu teh? Engkau bercermin. Baru gitu aja tuh udah ayah mah teu ngahargaan ka mama teh. Ta eta we mah hiji heula ta eta benerin ta eta nu barta. Mama teh gampang emosi. Paling gampang emosi mama mah. Da ayahna kitu. Muhun eta leureuskeun tanu eta. Bu, eta teh ya sekali-kali Pak. Nah, sini. Apa yang harus ayah benerin? Aku manda ke anak, nak gitu. Nah, tanya Pak. Tapi Bapak ge perlu bertanya, Mama, apa yang harus ayah benerin? Bukan, istri teh shock lepak. Maksudnya apa? Itu namanya kalau bercermin mah kita butuh narasi, butuh diksi dari orang lain. Apakah itu orang tua? Terserah Anda mau nanya, ya kan gitu. Tapi ada juga introspeksi itu yang sifatnya kontemplasi. Jadi kontemplasi mah Anda nggak nanya, Anda merenung saja. Ya. Aku ini dalam seminggu Senin tahajud, tapi subuh kasiangan. Salasa alhamdulillah tahajud, subuh dijama jeung duha. Gitu. Aku tuh Kemis saum Kemis, tapi barudak di kantor stres, dicarekan kabeh ku aku. Gak ada yang ngomong, Anda aja renung, itu namanya kontemplasi. Jadi introspeksi itu bisa dengan bercermin. Kalau bercerminnya kita butuh media, butuh masukan dari orang. Terus Anda kalau dikasih masukan, diem, jangan membela diri. Ya. Ayah enggak, kan banyak nih, sok ngomong aja apa yang paling. Ya ayah mamah teh eta apa ya sok emosian. Lain gitu, mamah mah emosian teh sabab ongkos dengerin aja. Mamah teh emosian, mohon ayah hiji, nuka dua mamah teh sering kasurupan. Hah? Kasurupan balanja. Mama mah kasurupan balanja geker keluarga mama mah. Jangan gitu. Oh, kasurupan balanja. Bahkan ayah teh sok bingung kalau mamah kasurupan teh sebab ayat kursi temempan. Palak binas temempan. Sata-satanya cara ku ayah teh diblok tah si kartu. Nah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lagi dengar masukan orang, jangan membela, dengerin aja, ya. Iya mama teh gini ya. Iya. Lalu Anda merenung, oh iya aku harus benerin ini, benerin. Karena kalau ingin, kan tadi kita sudah bahas yang namanya berkah itu bertumbuh dalam kebaikan. Nah untuk bertumbuh dalam kebaikan tuh kadang kita tidak tahu posisi kita di mana. Dikasih tahu sama orang. Atau kita merenung, kita ini sudah bertumbuh dalam kebaikan atau belum. Nah gitu ya. Ibu bila perlu ngobrol dengan teman ibu, tolong ya kira-kira apa yang harus aku benerin. Kan kamu udah gaul sama aku. Ya. Sok kayak kasih tahu, aku mah seneng, aku lagi ingin berkah hirup. Kan aku baru dengar ceramah di TSM ya. Oh sok banget. Gitu. Begitu dikasih tahu langsung atau di unfollow itu.
langsung di blok kan gitu. Ya jangan gitu ya, jangan gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ingin hidup itu berkah, memang ada upaya-upaya. Nah, yang keberapa sekarang? Nah, berdoa. Jelas, kudu ngadoa ke Allah. Doanya saya yakin Anda hafal semua. Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka. Ya Allah, jangan belokkan hatiku. Ali Imran 8. Ali Imran ayat 8. Ya Allah, jangan bengkokkan hatiku. Jangan belokkan hatiku setelah engkau membimbing aku dengan hidayah. Berikan kepadaku cintamu ya Allah. Engkau maha pemberi cinta. Jadi kita mohon sama Allah, hidup ini lempeng, lurus, makin baik, makin soleh. Dan jangan lupa saya katakan, kita semua itu digerus dengan waktu loh. Digerus terus ya. Jangan sampai waktu kita makin berjalan, kualitas kesolehan kita makin nurun. Belajarlah seperti tumbuhnya pohon. Dia makin berumur, dia makin bertumbuh, makin memberikan manfaat, makin rindang, bahkan nanti berbuah. Nah, itulah yang harus kita upayakan dalam keberkahan ini. Ibu bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.